Kita baca Fatihah khusus kita niatkan buat saudara kita yang sakit, Bapak RW kita. Mudah-mudahan dengan baca Fatihah dan karamahnya surat Fatihah Allah angkat penyakitnya. Allah berikan kesembuhan yang segera, kesembuhan yang sempurna. Fatihah binati syifa, syifaan taman, syifaan ajilan, syifaan la yughadiru saqaman wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyayikhina amin. Wa mata ra'aita halaman 38 garis ketiga dari bawah. wa mata ra'aita min nafsika takasulan an ta'atihi aw mailan ila maksiyatihi fadzakkirha bi anna Allaha yasma'uka wa yaraka wa ya'lamu sirraka wa najwaka. Manakala kau melihat dari dirimu akan malas untuk berbuat taat kepada Allah, au mailan atau cenderung kepada berbuat maksiat kepadanya, fadzakirha, maka ingatkan dirimu itu bi annallaha yasma'uka, dengan bahwa Allah itu mendengar kepadamu, wa yaraka, dan melihat kamu, wa ya'lamu sirraka wa najwaka, dan Allah mengetahui rahasia dan berbisik-bisiknya kamu. Fa illam yufidha hadza dzikr, maka jikalau tidak memberi guna kepada dirimu oleh zikir ini, liqusuri ma'rifatiha bijalalillahi ta'ala, karena kurangnya ma'rifat dirimu terhadap keagungan Allah Ta'ala, fadzakirlaha makanal malakainil karimain, fadzkurlaha makanal malakainil karimaini, maka ingatkan olehmu bagi dirimu akan kedudukan dua malaikat yang mulia, alladzaini yaktubanil hasanati wassayyiati, yang kedua-duanya mencatat akan kebajikan dan kejahatan. Watlu alaiha, bacakan Quran atas dirimu, id yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Seketika berjumpa oleh dua yang berjumpa, malaikat yang berjumpa dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri, duduk padahal duduk. Ma yalfidhu, tidaklah melafalkan manusia dari satu ucapan, melainkan ada di sisinya malaikat raqib dan malaikat atid. Kita bahas dulu. Ini jamaah kajian kita akhlak tasawuf. Kita berisalatul muawanah ini masih berbicara tentang pentingnya muraqabah, kebahagiaan yang didapat oleh seorang muslim manakala sudah memiliki sifat muraqabah,
Begitu kata Al-Habib Al-Haddad. Karena itu pesan beliau kepada kita, kita harus memiliki sifat muraqabah. Muraqabah itu adalah sensor dan kontrol. Kontrol bahwa gerak-gerik kita, tutur kata kita, semuanya diawasi oleh Allah. Ini perasaan ini terus ada, tidak boleh lepas dari kalbu kita. Apa aja kalau kita kemudian merasa diawasi oleh Allah, maka hidup kita itu lurus. Yakin kalau sudah memiliki muraqabah, tidak perlu ada yang namanya CCTV. CCTV itu tidak perlu, sebab di dalam hatinya sudah ada CCTV, sudah ada layar monitor tentang gerak-gerik dia, bahwa Allah selalu ada dalam dirinya, selalu diawasi, dilihatin sama Allah, dilihatin. Kalau kemudian kita muraqabah ini kita enggak bisa, nah ini kiat-kiatnya. Bagaimana cara kita agar supaya hidup kita lurus? Kata Al-Habib Al-Haddad, ada beberapa tahapan supaya muraqabah bisa kita miliki. Pertama, kalau sampai badan kita malas sama ibadah, enggak mau kita ibadah, ngaji enggak mau, sholat enggak mau, begitu, puasa Ramadan enggak mau, apa saja daripada perbuatan yang baik kok badan kita kurang mendukung, kurang mau, maka kita harus omelin tuh diri kita, paling enggak depan kaca. Depan kaca kita bilang, Allah itu melihat kamu. Kamu ini sebetulnya pengen selamat enggak sih di akhiratnya? Begitu tuh, diomelin tuh diri kita tuh. Wong kita ini kan bisa ngomelin, kamu ini nih, kamu ini kalau kita itu kayak orang putus cewek itu di depan kaca, bego banget kamu, perasaan kamu nih nggak jelek-jelek amat kok, kagak laku. Itu kayak begitu tuh. Nah ini kita ngomelinnya itu di depan kaca diri kita. Kenapa sih kamu katanya pengen selamat di akhirat, sebetulnya tujuan hidupmu ini apa di dunia ini, mau cari apa? Begitu omelin tuh. Allah tahu dengan kamu malas ibadah, dengan ini tahu. Allah tahu bisik-bisiknya kamu, Allah tahu apa yang zahir. Itu kalau kemudian badan kita kurang mau ibadah, pengennya tidur mulu, main mulu, kenapa? Ya begitu, omelin. Mata kita begitu kita omelin, kenapa sih kamu ini sama TV kuat, kalau sama baca Quran kok langsung nguat. Begitu omelin tuh, omelin terus aja kita omelin. Begitu tuh, nih kamu ini bagaimana? Sebab kita itu harus tunduk badan kita, meruh kita mau kemana. Makanan ruh tuh adalah ibadah. Makanannya ruh kita, kayak badan kita makannya nasi segala macam, dia ibadah. Kalau badan kita nggak dikasih nasi, nggak diminum teh, air, itu sakit. Ruh kita begitu. Entar ruh kita setruk. Kalau ruhnya udah setruk, biar rumahnya samping masjid, nggak bakal datang ke masjid tuh. Biar rumahnya samping masjid, uang ruhnya sakit, setruk. Jadi kalau kayak macam biri-biri dipijitnya yang nggak berasa, dinasihat itu nggak dengar. Jadi yang baik-baik itu kurang. Ini cara kita muraqabah tuh, omelin diri, omelin. Begitu juga kalau cenderung kepada maksiat, pengennya maksiat mulu, ini omelin sama kita. Lu kan kulitnya tidak kuat,
ama hukuman Allah. Allah tahu kalau kamu ini maksiat, ama digigit nyamuk aja berasa, bagaimana ular di neraka yang segede unta nyatek kamu punya badan. Ular kecil aja kayak begini, terus saja kita omelin tuh diri kita. Ini mau kemana kamu? Tanya. Ini kiat-kiat supaya sifat muraqabah ada di dalam kita punya diri. Kata Al-Habib Al-Haddad, wa mata ra'aita min nafsika takasulan an ta'atihi. Bila kita berasa diri kita malas ama ibadah, ama baca Quran kurang mau, ama baca Quran, maunya mata kita nonton TV mulu, lihat Quran tidak mau, begitu. Atau badan kita pengennya maksiat mulu, pengennya maksiat mulu, pengennya. Kalau begitu kita ingetin diri kita nih, ama kita yang ingetin bahwa bi annallaha yasma'uka wa yaraka, Allah itu dengar. Begitu tuh, ama kita punya tutur kata yang gak bagus, Allah lihat, ama perbuatan kita yang gak beres, terus semuanya dilihat. Dan Allah tidak buta, tidur juga tidak, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, ngantuk juga tidak, apalagi tidur, semuanya ada. Semuanya dilihat, direkam sama Allah semuanya. Ntar di akhirat bakal dibuka itu film kita ini. Film kita ini semuanya dibuka sama Allah di akhirat. Begitu tuh, dibuka. Ini begitu, tuh nanti bakal ada. Karena itu langkah kaki kita ini sebetulnya kemana saja lagi nulis. Kaki kita jalan kemana aja nulis, tangan kita gerak kemana aja nulis, mata kita lihat apa aja lagi nulis, telinga kita dengar apa aja lagi nulis. Ntar tulisan itu bakal dikasih sama kita. Ini yang harus dimunculin di dalam diri, bahwa selalu gerak-gerik kita dilihat sama Allah, dilihat. Karena itu kata Habib Al-Haddad, upayain kalau pengen berbuat maksiat, yes enggak apa-apa. Kalau memang pengen mah, tapi tempatnya di tempat yang kagak dilihat sama Allah, gitu. Silahkan. Begitu kalau mau maksiat di tempat yang kagak dilihat sama Allah. Di mana ya? Enggak ada. Kalau enggak ada, semua tempat dilihat sama Allah, ya jangan maksiat. Jangan maksiat. Begitu. Dari satu upaya ini kayaknya kita enggak kejangkau kalau merasa dikontrol sama Allah mah. Waduh, saya sih enggak begitu-begitu ya. Begitu, enggak berasa begitu. Makanya kerjanya kalau ada bos rajin, bos pergi santai-santai. Wah, ini mau nih Tuhannya bos, Allah kalah sama bosnya yang kayak begini. Kalau yang kayak begini kita tidak bisa karena kita memang belum ma'rifat yang benar sama Allah, baru sebatas tahu, belum kenal. Tahu doang Tuhan kita tuh Allah, kenal mau belum. Begitu tuh, baru tahu. Mestinya harus kenal tentang kebaikan Allah kepada kita. Kalau kita sudah kenal sama Allah, Allah itu baik banget sama kita. Tidak ada yang paling baik kepada kita kecuali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau digambarkan nama ulama itu, ada seorang pembantu kalau tidur itu dikipasin ame majikannya, kipasi. Kalau ada takut ada nyamuk,
takut ada apa namanya begitu yang ganggu begitu. Itu kan kalau sampai pembantu bosnya rela enggak tidur untuk kemudian jagain daripada pembantu, namanya pembantu yang luar biasa. Kan nggak ada di Tajur yang kayak begitu ya? Ada nggak? Nggak ada ya begitu. Ada juga bos yang pengen dikipasin ya sama kita sebagai pembantu. Tapi ada pembantu itu yang kemudian dikipasin, dijagain sama bosnya itu. Nah itulah sebetulnya diri kita. Kita tidur, bini kita yang katanya sayang sama kita tetap juga ngorok di samping kita. Biar dikata sayang sama kita, itu mulut kita nganga sambil ngorok, gede banget. Tuh kecoa kagak masuk, dijagain sama Allah, dijagain biar enggak masuk kecoa. Telinga kita terbuka, itu semut enggak masuk. Siapa yang jagain itu? Allah. Padahal tidurnya enggak baca doa, enggak tidurnya gitu, enggak baca doa, tapi Allah jaga. Baik banget. Belum udah begitu bangun tidur, kadang mobil mau sampai mengkilap, bersih banget, badannya kagak dibersihin dengan wudhu, sholat subuh kagak, tapi masih dikasih hidup. Baik banget. Allah tuh baik banget. Begitu kita enggak bagusnya di luar sana, kagak dibuka sama Tuhan. Siapa kita kalau tahu bini kita kalau di luar ternyata kelakuannya kayak begitu tuh, wah kagak mau punya laki kita. Benar itu Pak, kagak mau. Kelihatannya aja, wih baik banget laki gua, padahal kagak begitu. Begitu juga bini kita. Kalau kita tahu bini kita kalau kita pergi ngobrol ambil buangin kutu sama tetangga, nyeritain kita mulu, laki gua geblok banget, geblok laki gua. Wah kita ogah punya bini dia, kagak tahu. Anak kita kalau tahu bapaknya di luar sana kelakuannya kayak begitu bejatnya, kagak mau ngakuin kita sebagai bapak. Begitu sebaliknya, ini dijaga sama Allah. Itu baik banget Allah tahu sama kita, baik banget. Tinggal kita harus baik sama Tuhan tuh, harus baik. Jangan sampai kita kalah anjing dah. Begitu, anjing tuh luar biasa. Biar itu binatang makhluk Allah tuh banyak hikmah. Makanya Al-Quran ngajarin Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan, memang kau ciptakan segala sesuatu itu tak ada yang sia-sia. Semuanya mengandung nilai hikmah. Biar anjing itu najis, biar anjing itu adalah haram, kita makan dagingnya, kita bersentuhan aja harus dicuci 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu dengan tanah. Tapi ada pertanyaan yang menggelitik itu, kalau memang anjing ini najis, hendak boleh dimakan, buat apa diciptai? Kalau memang najis, enggak itu, buat apa? Sia-sia sekali, ada kagak bisa dimanfaatin. Wah ada, manfaatnya amat sangat banyak. Enggak mesti kita makan barangnya, tapi yang harus kita makan adalah kelakuannya. Itu yang harus kita ambil sisi positif daripada itu anjing, memiliki kelakuan yang bagus. Makanya wajar kata Imam Ghazali menyuruh kita tuh minimal muslim itu kelakuannya kayak anjing. Muslim tuh kalau udah bisa kayak anjing aja udah bagus, kayak anjing itu udah luar biasa dipuji sama Imam Ghazali. Sama ulama tuh kalau kita kayak anjing, nggak usah kayak manusia, kayak anjing aja itu kita udah dipuji. Sebab anjing itu kalau kemudian itu dipanggil sama yang punya itu nurut. Itu anjing diajak kemana aja nurut,
Ama yang punya, kata yang punya berhenti itu polisi begitu. Kata polisi itu kemudian suruh nyari bom, nyari nurut. Kata polisi enggak. Itu anjing. Kenapa anjing itu nurut? Itu yang menjadi pertanyaan. Sebab anjing itu punya perasaan. Ini orang baik banget sama gue, kata si anjing. Gue sakit, dibawa ke dokter hewan. Gue lapar, dikasih makan. Gue haus, kasih minum. Kadang gue digendong-gendong, padahal gue bisa jalan. Itu kata anjing. Baik banget nih orang sama gue, kata anjing. Masa saya tidak baik sama dia, orang yang sudah baik sama saya? Kata tuh anjing, ini orang udah baik banget sama saya. Tugas saya berterima kasih kepada yang berbuat baik sama saya. Itu anjing. Kita ini begitu. Allah tuh udah baik banget sama kita. Biar mata kita sama Quran sama TV lebih banyak kan lihat TV ya. Lebih banyak lihat TV. Itu aja sudah kurang baik. Begitu tuh. Kita ama ibadah sama kagak ibadah lebih banyak kan kagak ibadah. Duit kita ama sumbangin ke masjid ama buat kita punya urusan sendiri lebih banyak kita urusan sendiri. Allah udah baik ama kita segala macam. Biar kita banyak kesalahan Allah tutupi. Biar kita itu kurang bersyukur masih dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala. Masa kita kalah sama anjing? Begitu tuh anjing aja ngerti terima kasih sama orang yang baik sama dia. Masa kita nggak ada terima kasihnya sama Allah yang udah ngasih hidup sama kita? Bukan hidup dong, tapi kita dikasih rezeki. Biar kita SD juga enggak lulus bisa kita ngidupi. Allah cariin kita bagaimana kita dapat pekerjaan yang bagus, masih kita dikasih rezeki sama Allah kasih hidup. Ini udah baik banget Tuhan. Masa kita kalah sama anjing gak ada terima kasih sama yang baik sama kita? Anjing aja ngerti terima kasih sama yang baik sama dia. Itulah minimal kita itu, kata Imam Ghazali, kayak anjing dah. Minimal ngerti terima kasih. Allah udah baik banget sama kita. Kita dibantu, yang kita pusing-pusing nih bagaimana sekolah anak nih bayarannya. Tiba waktunya mah ada aja jalannya sampai anaknya lulus SMA sampai udah kerja udah punya cucu. Itu udah baik banget sama kita. Lah kapan kita baik sama Allah? Ya Allah panggil gitu kita ibadah. Kayak anjing kalau dipanggil nurut sama Tuhan tuh nurut. Mestinya kita begitu. Karena kita ini kurang ma'rifatnya sama Allah, kurang. Bagaimana bagi orang yang kurang ma'rifatnya sama Allah? Karena memang kita ini masih amat sangat jauh dari Tuhan. Masih amat sangat jauh dari Tuhan. Cara kita untuk menasehati diri kita yang kurang doyan ibadah, yang lebih doyan maksiat itu, ingetin. Kalau ama Tuhan gak kejangkau, ama menteri-menteri aja, ama malaikat raqib atid, bahwa segala perbuatan kita itu dicatat rapih oleh malaikat raqib, oleh malaikat atid, dicatat semuanya. Apa yang bagus dicatat, bahwa kita ngaji ditulis, kita ngisi kotak amal ditulis, kita bantu tetangga kita ditulis, semua yang baik-baik sudah ditulis rapi. Tidak perlu kita dongeng-dongengin sama orang, karena itu udah tercatat rapi di mata malaikat dan tidak bakalan keliru. Begitu kita maksiat, di mana kita jalan malam-malam bilangnya ke masjid padahal ke pondok serut rada sonoan, tahu Tuhan itu dicatat oleh yang namanya malaikat raqib atid. Semuanya rapi. Catatan-catatan itu tidak berkurang. Apa yang keluar dari mulut kita, apakah itu yang baik, apakah itu yang buruk, semuanya dicatat.
Hari ini dia ngobrol di gardu yang kagak-kagak 2 jam. Itu begitu. Hari ini matanya buat lihatin bagaimana jalannya kuda nih, paling gaya makan pion udah bisa benteng bagus nih. Itu dicatat. Tiap detik kita semuanya dicatat. Ini nih diomongin sama kita. Lo kok nggak mau ibadah? Dicatat. Ama raqib ati, ana malaikat raqib tuh. Lo kok maksiat? Nih malaikat atid catat. Ini kita omelin diri kita. Di sebelah kanan kita ada malaikat raqib, di sebelah kiri kita ada malaikat atid yang mencatat amal buruk kita yang tidak dilupakan sama Allah. Barang sedikit pun tercatat rapi. Yang kita sendiri udah lupa. Udah berapa kali kita berbuat dosa, itu kagak ingat. Ingat nggak? Kagak. Kalau nyumbang mau ingat. Aneh udah nyumbang tuh di Masjid An-Nur tuh udah puluh juta, sebab sumbangan pertama itu 1.100.000, masih ada catatannya 1.100.000. Yang sumbangan kedua 2 juta. Itu kalau kebaikan diinget-inget sama dia, padahal belum tentu diterima sama Tuhan. Begitu, udah disebut-sebut aja. Dosa yang bakal nerima hukuman, begitu, itu agak diinget-inget sama dia. Yang diinget-inget kebaikan mulu, dosa dirinya yang numpuk kagak. Ini semuanya omelin tuh diri kita. Kata Al-Habib Al-Haddad, fa illam yufid hadal dzikr, kalau kita berbicara Tuhan tidak terjangkau kita punya kalbu, lantaran begitu banyak hijab-hijab dosa yang menutup kita, nggak kejangkau tentang kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita. Kalau itu nggak bisa, ingetin bahwa ada lo wakilnya, malaikat raqib yang mencatat amal baik, malaikat atid yang mencatat amal buruk. Semuanya ini ada, dicatat oleh mereka rapih, tidak bakal berkurang. Langkah kaki kita mau kemana ada, semuanya lengkap banget. Jadi kalau sudah dicatat, mengapa kita mesti bermaksiat? Uang dicatat. Boleh jadi bini kita tidak lihat, boleh jadi teman kita enggak lihat, boleh jadi bos kita di kantor enggak tahu, tapi biar dia kagak tahu, tapi raqib atid tahu, dan itu dicatat rapi. Sehingga muslim tidak perlu CCTV, muslim tidak perlu ada badan pengawas agar supaya kemudian itu duitnya takut berceceran. Tidak perlu sama muslim, karena dirinya sudah menjadi pengawas buat dirinya, karena dia ada malaikat raqib dan atid di dalam kalbunya, tertanam kuat bahwa dia dilihat. Sebagaimana dalam surat Qaf ayat 17, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, bahwa di dalam diri kita ini ada malaikat yang mengawasi setiap lafal-lafal yang keluar, kata-kata yang keluar dari mulut kita, yang kotor-kotor itu semuanya dicatat. Karena itu kalau sudah dicatat, mendingan yang bagus-bagus yang keluar dari mulut kita, jangan yang jelek-jelek. Apalagi kita sebagai istri, doa istri itu ama laki manjur, kayak doa ibu ama anak. Itu mama lakinya geblok banget tuh bang, geblok banget. Itu nanti kalau lakinya geblok jangan salahin begitu, karena digeblok-geblok sama bininya. Doain yang bagus. Kalau dia dagang enggak laku, wah pinternya bang, pinter. Dan biar pinter lakinya, itu jangan dibego banget, bego. Ini tambah bego repot. Kita harus jaga mulut kita, begitu tuh. Biar orang itu jahat ke sama kita, tetap saja mulut kita mah yang harus kita adakan yang baik. Kata ulama, kita tidak bisa menjaga mulut-mulut orang yang ada di sekeliling kita
supaya dia berkatanya yang baik-baik aja sama kita. Nggak bisa. Kita tidak bisa menguasai mulut orang yang di sekeliling kita agar supaya dia bertutur baik kepada kita. Kita tidak bisa. Yang kita bisa, kita jaga mulut kita. Itu yang kita bisa. Kita jagalah mulut kita supaya yang bertutur dari mulut kita yang baik-baik, yang bagus, yang enak-enak. Kita jaga. Ini yang paling penting kita dalam hidup. Amanah kita begitu. Amanah kita, dia ujian nggak lulus, jangan diomeli. Wong dia itu kewajibannya usaha, yaitu belajar. Ya belajar doang. Dia juga pengennya melulus. Mengapa kita ketika anak kita juga sudah berduka dengan tidak lulusnya, kita maki-maki dia? Namanya sikap yang tidak baik. Sikap yang tidak baik. Laki kita pergi hari Minggu karena nggak ngaji, ya mancing dah umpamanya, nggak dapat, ya jangan diomeli. Emang pengennya sih dapat, ya cuman kewajibannya usaha aja. Emang udah pasti dapat orang mancingan kagak ya? Belum tentu gitu dapat gitu. Tapi emang kita wajibnya ikhtiar. Wajibnya usaha. Masalah dapatnya bukan urusan kita, urusan Allah. Pokoknya yang penting kita itu usaha. Karena itu mulut kita yang harus keluar dari kita punya lidah yang baik-baik. Karena dicatat oleh malaikat raqib, dicatat oleh malaikat atid. Karena itu ketika seorang sahabat datang sama Nabi, ya Rasul tolong dong saya diajarin agar supaya hidup saya terarah. Pengen bisa Quran saya Nabi, pengen bisa ngaji Quran saya. Itu paling enggak saya bisa memahami kandungan Quran. Begitu tuh. Kemudian itu diajarin itu sahabat sama Nabi surat Al-Zilzalah. Tuh zalzalah tuh. Idza zilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalatil ardu malaha. Itu sampai terus Nabi wa may ya'mal misqala dzarratin syarran ya. Kata dia karena dia orang Arab, sahabat itu jadi ngerti kan maknanya apa daripada yang dibaca. Kata dia, Nabi segini aja, saya enggak usah tamat-tamat diajarin Qur'annya, ini aja berat nih ngamalinnya, udah cukup. Kalau kita sudah amalin ini aja, enggak usah surat-surat yang lain, ini aja udah cukup. Siapa orang yang beramal kebajikan secuil apapun kecilnya, bakal dia terima kebajikan itu. Siapa yang berbuat kejahatan sekecil apapun, bakal dia terima juga malapetaka daripada yang dia kerjakan itu. Dilihat sama dia, bukan dilihat, menimpa kepadanya. Itu kata dia, ini udah cukup nasihat Al-Quran ini, nggak usah pakai apa-apa lagi, ini aja. Belum lagi waqalatil ardu, malah bumi berkata tentang isi bumi itu bakal dongeng. Iya, si Udin ini pernah satu hari malam-malam pergi ke dangdutan. Waktu itu gerimis, dia gerimis, pinjem payungnya aja. Itu nanti cerita tuh bumi ngelewatnya sama gua, kata bumi. Itu maksud waqalatil ardu malah. Bumi bakal berkata tentang apa yang ada di permukaan bumi, didongengin. Hatta kita duduk, makanya kita disuruh kesana kemari duduknya dengan tetap sholatnya. Kadang di sini, sholat sunatnya di situ. Rumah kita diisi sholat sunat, di kamar sini, kamar situ sholat sunat, biar banyak yang bersaksi
pembela kita di akhirat. Kata bumi, ya benar Tuhan, dia pernah sholat di saya. Ya benar Tuhan, dia sholat di saya. Itu kagak sholat di masjid itu mulu. Kalau judi aja pindah-pindah, ya makin banyak saksi jahatnya, saksi yang memberatkan, repot. Kata buminya, iya Tuhan, dia pernah waktu itu tahlilan berempat dia pakai balak 6 apa double it di saya, itu saya, itu begitu makin banyak. Itu maknanya waqalatil ardu malah. Itu nanti begitu, semua orang bakal melihat amal itu. Ini malaikat juga mencatat. Jadi banyak sebetulnya untuk supaya hidup kita terarah dan terukur tuh media Tuhan yang disampaikan kepada kita. Tinggal kitanya aja nasihatin tentang Tuhan. Kalau nggak bisa, maka tentang malaikat raqib dan tentang malaikat atid. Ini yang paling penting. Fa illam tata'assar bihadat tadhkiri fadhkur laha qurbal maut. Itu begitu. Nanti kata Haddad, kalau kemudian kita tidak bisa untuk supaya kita menjangkau Tuhan, menjangkau Allah, dan hati kita juga tidak mampu untuk menjangkau raqib atid yang mencatat kita, amal kita. Tuh buat apa raqib atid Allah ciptain itu? Emang Allah kagak lihat dengan perbuatan kita sampai perlu juga ada yang nyatet? Emang Allah tidak mengawasi kita sampai dosa kita juga dicatat oleh atid? Malaikat ini bukan Allah tidak lihat, kita yang kagak lihat tentang Allah. Maka perlulah apa itu yang namanya saksi. Kenapa 2 saksi itu minimal 2 orang? Orang kawin itu minimal 2 orang, baru pernikahannya itu sah. Itu Tuhan begitu, 2 orang saksinya. Kata kita, Tuhan kok gua kagak, dari mana kok saya berbuat maksiat begini? Saya tidak pernah ngambil duit orang. Enggak. Kata kita, enggak kamu ngambil. Tuhan berani tuduh, tuh saksinya mana? Raqib atid itulah, nih saksinya. Tuh, catatannya ada. Begitu tuh. Manusia di saat itu tidak bisa jawab apa-apa. Yang kayak begitu. Nah, kalau raqib atid ini juga enggak kejangkau sama kita, enggak kejangkau sama kita, maka terakhir untuk supaya kita bisa dapetin muraqabah, ingat-ingat bahwa kita bakal mati. Kalau kita ingat bakal mati, cukup buat kita hidupnya terarah dan benar. Kalau kita ingat bakal mati. Kalau sampai tahu aja mati itu kita, tahu mati itu ama kita, wis kita itu kalau sampai di hatinya ingat bahwa kita bakal mati, benar. Umpamanya begini, malaikat maut itu datang ke kita, dia bisikin, lo nih 2 hari lagi bakal mati. Kata malaikat maut, bilang sama kita, 2 hari lagi bakal mati. Itu kita yang tukang kita main domino, main gaple itu tuh, yang kalau enggak ada orang sampai kita tenang, gue yang beliin kopi sama rokok, begitu tuh. Yang biasanya kita ngajak sama orang, itu bisa kita kagak datang, kagak mau ngajak, tuh kurang 2 hari. Kata teman kita, enggak mau main. Ogah gua, kenapa? 2 hari lagi mau mati gua, 2 hari lagi. Itu pasti begitu. Kau tahu, hatta orang yang main perempuan begitu, nggak mau. Gitu kalau tahu, ini nih harus ada. Mati ini kagak jelas datangnya.
Kagak ada kiai, kagak. Itu ada kiai mati dia nangis. Ada kiai mati, doh Kiai Zainuddin mati lah dia. Itu kenapa dia yang diambil? Enggak tetangga gua yang tukang judi begitu. Tetangga yang gitu. Tetangga gua yang mati yang tukang judi itu, jangan Kiai Zainuddin. Katanya begitu. Kenapa tetangga gue itu? Jangan tetangga. Itu mau tetangga, itu maknanya lagi kiai aja tuh mati, apalagi kita yang kurang amat. Jangan tetangga, kapan benernya kita tetangga melulu. Kita harus kemudian beramal bahwa kita bakal mati. Entar kalau kita mati nggak ada teman kita, udah dikubur yang rumahnya kecil begitu 2 meter 70 cm begitu, itu tempat kita, disebutnya rumah kita. Itu begitu. Kalau yang kita bangun gede-gede itu sampai kita tingkat-tingkat itu, boleh tanya sama pemerintah, papan pada waktu ditempelnya itu ada tulisannya nama proyek rumah tinggal. Itu begitu. Kenapa rumah tinggal? Rumah bakal kau tinggalin, yang kau tempatin parung serap 2 meter 70 cm. Itu begitu kata petugas IMB tuh. Nggak ada itu rumah tempat, adanya apa? Rumah tinggal. Saya baca itu banyak papan-papan itu. Itu begitu, rumah tinggal bakal kau tinggalin begitu tuh, yang kau tempatin 2 meter 70 cm. Nggak ada ventilasi, nggak ada apa namanya kipas angin, nggak ada lampu, nggak ada. Segitu tuh, engapnya kayak apa? Kamar kita yang gede kayak begitu, nggak cukup kipas angin atuh, sampai dipasangin AC, gerahnya gede, apalagi yang 2 meter 70 cm, panasnya kayak apa? Itu yang bakal ngademin baca Qur'annya kita, hadirnya di majlis taklim kita. Tuh kalau kita udah mati nggak bisa ngapa-ngapain. Banyak orang mati dalam keadaan maksiat, banyak orang lagi minum-minuman mati. Tuh di berita televisi itu, lagi mabok di tol mati kebakar mobilnya. Tuh begitu, mabok. Coba mau bagaimana? Khawatir kita lagi mirit-mirit balap penem mati. Tuh bagaimana tuh? Ceritanya kan bingung begitu tuh. Yang kayak begitu, tangannya pas mati begini mulu. Wah, tukang zikir ini. Dikasih tasbih masih kagak, pas dikasih kartu diem. Ya Allah, ini tukang judi nih, yang kayak begini. Ini kita nggak boleh. Khawatir lagi maksiat kita mati. Sebab yamutul mar'u ala ma'asya'alih. Kata Nabi, orang itu bakal mati bagaimana dia punya kelakuan hidup. Kalau orang lagi main sepeda mati, itu pasti hidupnya demen sama main sepeda. Yang kayak begitu, udah begitu aja. Kalau tukang mabok mati, emang dia tukang mabok, tergantung begitu. Kita punya hidup begitu. Ada orang lagi mancing mati, emang yang dia hobinya mancingnya, itu begitu, mancing. Jadi banyak orang, tergantung bagaimana kebiasaan di dalam hidup. Kalau sampai orang lagi sholat mati, lagi sholat meninggal, itu karena memang kehobian dia di sholat. Tuh begitu, dia sholat. Jadi begitu. Orang sampai diceritakan oleh Syekh Amru Khalid, seorang tokoh besar, jadi dai yang luar biasa nasihatnya di Mesir itu. Di saat beliau berjalan dari Mesir ke Syria, di pesawat itu ada orang lagi sakaratul maut. Di pesawat dilihat oleh beliau, di sampingnya itu ada orang sakarat, ada 3 kursi. Dia di sebelah sini, tengah orang lain, dia di pojok. Dia lihat dia lagi mau sekarat, dia minta pindah, tukar tempat. Dia urusin, dituntun. La ilaha illallah. Yang keluar dari mulutnya orang itu, koper duit ana mana? Koper duit ana mana?
sampai dia mati yang diomongin koper duit. Di otaknya ndak ada zikrullah. Ini bahaya buat kita, bahaya. Jangan sampai kemudian kita masuk masjid dipaksa. Sesuatu yang dipaksa itu kagak enak. Kita kagak doyan duren, dipaksa makan duren, muntah nggak? Enak nggak tuh duren? Kagak enak. Apa aja kalau yang namanya dipaksa kagak enak. Kalau kita enggak doyan masuk masjid, kemudian usul lama pengurus masjid kita mati, minta dibawa ke masjid tuh jangan dikira-girang tuh mayatnya. Kagak jamaah, kagak. Wong dipaksa. Begitu. Bukan mau dia, wong nggak biasa masuk masjid, tampang doang masuk masjid. Jangan dikira dibawa masjidnya enak, kagak. Karena dia dipaksa sama keluarganya untuk ke masjid yang dia kagak mau. Udah mati itu enggak, saya jangan dibawa ke sini, ke gereja aja, kata dia begitu. Cuman keluarganya uang KTP-nya Islam, ia bawa ke masjid. Sebetulnya itu jenazah kagak mau dibawa ke masjid tuh. Uang kagak biasa masuk masjid. Waktu itu emang pernah ke masjid karena banjir aja, rumah dia ke bawah, masjid tinggi. Itu aja. Karena itu kita harus biasakan perbuatan yang baik agar supaya kita meninggal dalam keadaan baik. Sebab husnul khotimah tuh yang diarepin nama orang-orang tuh kagak ujuk-ujuk datang. Yang namanya husnul khotimah. Husnul khotimah tuh ibarat main bola jadi juara dalam Piala Dunia. Itu namanya husnul khotimah. Itu kagak ujuk-ujuk bahwa dia main langsung juara. Ada proses. Ada proses. Kalau mainnya kagak bagus, ya bagaimana mau Piala Dunia? Ya susah. Karena itu kata Imam Ibnu Athaillah di Hikam itu, husnun nihaya ar-ruju'u ilallahi fil bidayah. Bagusnya akhir kehidupan seorang anak manusia itu manakala memang berangkat dari awal sudah siap-siap diri menuju Tuhan. Kalau enggak, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik wisulit fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita harus mau diajak yang baik. Kalau enggak mau ya susah. Karena itu untuk muraqabah, untuk benar ingat-ingat kita bahwa kita bakal mati. Kalau udah mati kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa. Makanya untungnya orang-orang tua kita, masyarakat kita ngajarin kita tahlilan, emang dia sudah nggak bisa ngapa-ngapa. Mau nambah nggak bisa, kalau diberi mah bisa. Begitu, nambah mah nggak bisa, wong udah nggak ada amal, udah nggak bisa berbuat apa-apa. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluh. Kalau manusia udah mati, udah putus amalnya. Amal itu apa sih? Perbuatannya. Perbuatan itu apa sih? Kerjaannya. Kerjaannya apa sih? Sholatnya. Kalau orang itu kemudian udah mati, bisa sholat nggak? Kan kagak. Bisa zakat nggak? Kan kagak. Bisa sedekah nggak? Kagak. Tapi kalau disedekahin mah bisa. Yang putus itu emang dia sudah kagak bisa ngapa. Kalau memberi enggak bisa, tapi kalau diberi bisa. Untungnya keluarganya masih mau bantu dia tahlilan segala macam. Kalau gak ada itu udah minim, gak ada yang bantu, repot. Mumpung kita belum mati, banyak-banyakin kita ibadah, biar kita dikubur itu kita bangun dari sekarang kuburan itu dengan kita beramal soleh. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah sifat muraqabah yang kayak Al-Habib Haddad ajarin sama kita, biar kita hidupnya mulia dunia dan akhirat. Selamat kita dalam agama kita, selamat kita di dunia kita, selamat sampai di kubur, sampai di akhirat. Ini proses yang harus kita punya. Mudah-mudahan
apa yang Allah berikan rahmat kepada para hamba-hambanya yang soleh, Allah curahkan juga kepada kita punya kalbu. Amin ya rabbal alamin. Saya kira segini dulu dah, kita nggak usah banyak-banyak. Sekelumit ini mudah-mudahan menjadi bekal kita. Allah buka kalbu kita sehingga masuk di dalam nasihat-nasihat orang yang paling besar ini, Habib Abdullah bin Al-Haddad. Nanti kita bakal panjangin pada bab fa'ilam tata'athar bihadzal tadhkiri fadhkur laha qurbal maut. Wallahu alam bisawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, lebih baik mana kalau kita ingin berbuat baik kepada orang yang kita sayangi, tetapi mereka sudah meninggal? Yang saya ingin tanyakan, bagusnya apa kita badalkan haji kalau kita mampu membadalkan, atau kita amalkan jariah, itu baik untuk masjid atau musola dan untuk kepentingan umat? Hanya itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan semuanya bagus-bagus semuanya. Kalau kita memang mampu untuk membadalkan haji orang tua kita, apakah dia itu wasiat? Wasiat itu memesan, wanti-wanti sama kita, nak kalau kamu ada rezeki ntar, kayaknya mama nikah nggak bisa haji, kali aja kamu dikasih keluasan kejembaran rezeki sama Allah. Ntar kalau mama udah mati atau ayah udah mati, ya ntar dibadalin haji ya. Namanya wasiat. Kalau begitu tuh, wasiat itu omongan yang diomongin pada waktu masih hidup tapi dikerjainnya udah meninggal. Namanya wasiat. Apakah pakai pesan begitu apa enggak? Termasuk baktinya seorang anak sama orang tua kalau kemudian kita membadalin haji orang tua kita. Kalau sudah dibadalin, boleh kita ganti nisannya tuh, yang tadinya Ahmad bin Pengki lah kita ganti nisannya Haji Ahmad. Udah kita badalin, boleh. Begitu tuh, yang kayak begitu. Itu adalah amal yang sangat bagus. Kalau sudah kita badalin semuanya, ya kita bantu masjid, bantu anak yatim, bantu yang lain. Semuanya itu adalah amal-amal yang bagus. Hati kurban, ya silahkan. Dia mau ngorbanin orang tuanya yang sudah meninggal, gak apa-apa. Korbanin orang tuanya yang sudah meninggal tuh. Begitu tuh, apa dia dulunya mesen, apa dulunya enggak apa-apa. Kita korbanin orang tua kita yang sudah meninggal. Cuman ada peraturan, kalau kemudian kita ngorbanin orang tua kita yang sudah meninggal, maka hukumnya haram kita makan daging korban itu. Bukan kita saja, anak bini kita yang wajib kita nafkahi. Dosa kalau kita ngambil dari daging kurban untuk orang tua kita yang sudah meninggal yang kita korbani, kecuali mesen. Kalau mesen gak apa-apa, kalau wasiat. Kalau ndak wasiat mah haram kita kemudian makan daging kurban yang kita niatkan buat ngorbanin keluarga kita yang sudah meninggal. Sebab sulit minta izinnya. Kita datang ke Parung Serap, Babah saya korban ini, saya minta dagingnya ya buat makan di rumah, daging korbannya. Andai dijawab, ya nak, kabur. Tuh andai dijawab. Apalagi kagak jawab, sulit minta izinnya.
sehingga ulama mengatakan haram memakan daging kurban daripada kurban yang kita kurbanin keluarga kita yang sudah meninggal. Jadi bagaimana? Ya minta aja sama pengurusnya korban orang lain dah, kan begitu ditukar aja. Kalau dia kasihan juga kalau nggak dikasih sama sekali, ya nangis nanti gitu. Begitu. Kalau masih hidup enggak boleh kita main korbanin kalau umurnya 15 tahun ke atas, apa anak kita, apa orang tua kita, ya gitu. Enggak boleh kita main korbanin tanpa izin terlebih dahulu. Kalau kita ngorbanin orang yang hidup, izin. Kita punya saudara di Jawa, Bang, saya ini mau korbanin ya abang, bagaimana? Kata dia, iya dah, nggak apa-apa. Saya terima kasih, baru sah korbannya. Kita boleh makan juga, boleh. Nah kita minta, kita makan boleh? Ya tentu kata dia boleh, gitu, nggak apa-apa. Tapi harus izin. Kalau nggak izin, nggak sah kita korban, kecuali anak kita yang masih kecil, yang nggak usah izin ya anak kita gitu. Kalau orang lain itu tidak sah ngorbanin orang lain yang masih hidup, melainkan terlebih dahulu harus minta izin. Sebab orang itu biar dia kata-kata kita susah, belum tentu dia itu menerima dengan kesusahan yang ada. Artinya ketika dia mau dikorbanin, nggak perlu, emang gua kagak mampu untuk ngorban. Bisa begitu tuh orang, dan itu dipertimbangkan oleh agama. Jadi bagus kalau kita mau badal hanya, saran saya, kalau kita mau badal haji harus rapih kita ngebadalinnya. Kalau bisa kitanya, karena badal haji kan satu yang mengerjakan itu harus sudah haji, itu nomor satu. Tapi bukan ini doang, masih banyak syarat. Yang kedua ya bukan udah haji aja, dia ngerti juga. Biar dia udah haji berkali-kali, kalau nggak ngerti urusan haji kan sama dengan belum haji begitu. Karena itu saran saya, kalau kita sudah haji mah sebagai anaknya, wis kita aja yang berangkat, kita yang berangkat begitu. Kalau kita kan sebagai anaknya lebih rapi, wong buat orang tua kita masih ya sembarangan, kan begitu. Kedua, kalau kata kita repot untuk kita berangkat karena banyak satu dan lain hal daripada urusan kita, masih bagusan kita yang keduanya kalau nggak berangkat, berangkatin orang lain. Kita kasih apa teman kita, tetangga kita, famili kita, sesepuh di kita punya kampung, untuk dia berangkat yang kita sudah tahu dia bagaimana dia berbicara tentang hajinya. Kita berangkatin tuh. Apa imam masjid kita, Pak Haji Anu tuh, suruh berangkat. Udah kamu berangkat buat badalin orang tua saya. Itu nomor 2, urutan yang agama atur kalau kita mau badalin haji. Jadi memang berangkat dari sini sehingga dia jauh lebih hati-hati. Yang ketiga, kalau itu nggak bisa karena itu harus modalnya sama seperti kita yang berangkat cukup besar, nomor 3-nya kita ngomong sama KBIH, kelompok bimbingan ibadah haji, untuk supaya badalin keluarga kita ya atau orang tua kita. Tapi jangan kita mau badal aja, jangan ngomongnya, Pak mau badal haji berapa? Kata dia 8 juta. Nah itu jangan kemudian kita, ya baik dah kita bayar 8 juta, jangan juga. Karena dia ini kan dagang, dia ini bisnis. Kalau kemudian Pak Yus ini adalah KBIH, ada tertulis di depan rumahnya melayani haji, umroh,
badal haji segala macam. Itu yang badal haji sama payus bukan saya doang, Pak Satiri juga naro juga. Terus orang lain bisa dapat 15 dia. Sementara payus ini badannya satu. Jadi yang mana yang 14 dijual lagi sama dia. Nantinya dijual lagi sama temannya Pak Udin yang mahasiswa Indonesia di Mekah. Udin juga bukan nyari satu, sama temen-temennya nyari juga dijual dari 8 juta jadi 5 juta. Nah Udin dapat juga dia 15, kan dia bisanya satu 5 juta, dijual lagi sampai mentok 2 juta yang ngahajiin orang tua kita, TKI kita yang bodoh-bodoh itu yang terjadi. Begitu. Karena itu saran saya, kalau kita mau badal haji harus kemudian ngomong sama KBIH-nya, Bang atau Pak Ustadz, saya pengen yang berangkat Pak Ustadz. Begitu. Saya nggak mau kalau bukan Pak Ustadz. Pasti dia bilang kalau itu bukan 8 juta, kalau itu separuh harga. Kalau haji itu 40 juta berarti 20 juta. Iya nggak apa-apa, 23 gua kasih asal Bapak. Begitu kita. Jangan sayang kita sama duit cari yang murah, akhirnya kayak begitu, jadi nggak beres. Itu yang terjadi. Begitu dalam badal haji, urutannya itu aja. Kita berangkat sendiri, kalau kita nggak berangkat suruh orang lain, apa ustadz kita, apa imam masjid kita yang sudah tuh haji tuh untuk berangkatin dia. Itu begitu. Itu kalau Muallim Syafi'i Adami, Kiai Bunyamin itu selalu nyuruhnya 2 ini aja, yang 3 tuh enggak. Yang 3 pokoknya lu berangkatin. Begitu. Kalau mau pada orang tua biar benar, begitu melulu Muallim tuh. Nah kalau yang 3 ini nih saya punya usul. Dah kalau itu mau berat, bilang sama KBH. Wong KBH itu begitu. Saya suka bisikin sama teman-teman tuh yang pengen badalin, bilangin tuh sama si ustadznya tuh, biar dia yang ngerjain. Nggak mau kalau digituin mah. Dia kan punya hati juga dosa ini. Di Mekah dosanya gede juga. Kata dia, aduh saya udah tahun ini saya badalin si Anu. Nggak mau saya, nggak enak. Gitu. Kita lebih indah 25. Nggak enak sayanya. Begitu diantara kawan-kawan kita yang mulai KB ketika saya suruh bisikin sama temen-temen tuh untuk kemudian mau badalnya tolong diminta dia yang ngerjain. Dia itu begitu, pasti dia akan celeng. Dia badan satu nerima banyak, badalnya banyak, dan itu dijual. Ini bagaimana ya, inilah yang kita menjadi satu faktor keprihatinan di dalam hidup bermasyarakat kita. Kadang menjadi satu kayak begitu, dijual lagi. Kan kita kan serahin sama dia biar dia yang ngurus, maksudnya kan begitu, bukan biar dia jual proyek lagi. Itu kan yang kayak begitu kan proyek, ini bukan ibadah. Proyek kan begitu, bangun rumah, kita bangun rumah nih, perumahan ini nih kita bangun, itu kan kita punya pemimpinannya yang menang tender, ntar kita jual lagi, akhirnya jadi acak-acakan. Kan yang terjadi begitu. Itu begitu, duit dari 8 juta itu Pak jadi 2 juta ya, dijual lagi, jual lagi. Kadang yang gak ngerti ibadah haji sembarangan. Dosa-dosa dia, ya tetap dosa dia juga gak bakal jadi hajinya. Bukan masalah dosanya, kagak jadinya ini hajinya. Kan sayang. Karena itu kita nggak usah sayang duit, uang buat orang tua kita. Mana tuh di antara 3 tuh yang bisa buat kita? Apa kita berangkat sendiri? Kalau kata kita tidak mungkin, waktu kita nyuruh orang lain, nggak mungkin nyuruh penyelenggara haji, tapi kita minta biar dia yang jalanin badal itu dengan kita sanggup berapi aja. Yang penting Bapak, karena kita percaya nomor satunya ke sana. Itu kalau berbicara badal. Selebihnya biar ndak badal, kita sedekah, kita ini wakafin itu juga semuanya jalan bakti kepada orang tua. Semuanya memiliki nilai
nilai kelebihan. Badal haji bagus kalau kita mampu semuanya, jalin semuanya. Enggak mampu, bertahap. Kita badalin, kita bantu masjid, bantu yatim, bantu ini, semuanya dalam rangka satu nilai yang baik, satu kebaktian anak kepada orang tua manakala dia banyak berbuat baik sama orang tua yang sudah di sana. Sebab kita bisa hidup begini, bisa menikmati, ada kalanya rumah yang kita tempatin adalah rumah daripada peninggalan dia. Itu begitu, karena itu satu tanda kebaktian seorang anak manakala kita menjalankan apa yang tadi ada pada pertanyaan, apa itu badal haji, bantu masjid dan lain sebagainya. Semuanya jalan-jalan yang ketika ditanya sama sahabat sama Nabi angguk-angguk dan tersenyum kepada sahabat yang bertanya badalin haji orang tua, sedekah buat orang tua. Banyak sekali dalil-dalilnya dan sahih-sahih. Saya kira itu, wallahu a'lam. Sudah? Baik. Kalau sudah kita baca Fatihah. Ini Pak Dedi hadir nggak nih? Sakit katanya dia. Jika kita baca Fatihah, malam itu saya lupa itu. Ada tamu sampai jam 12-an itu. Lupa baca Fatihah buat dia. Ada di antara keluarga kita, jamaah kita, andai taulan kita yang sakit, ya mudah-mudahan dengan berkah suratul Fatihah Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan yang segera dan kesembuhan yang sempurna. Bila di antara kita ada orang yang dalam kesulitan, begitu mudah-mudahan Allah lapangkan kesulitannya, Allah berikan keberkahan dalam segala usaha-usahanya, Allah luaskan rezeki buat bakal ibadah kepada Allah. Allah berikan kita umur yang panjang dalam taat kepadanya. Allah anugerahi kita bersama husnul khatimah fi khairin lutfin wa afiyah bi barakatil Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sayyidina rasulil ajmain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban min majlisina hadza illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la aiban illa satarta wa la jahilan illa 'allamta wa la nasiyan illa dzakkarta wa la faqiran illa aghnaita wa la madinan illa addaita wa la maridan illa syafaita wa la maridan illa syafaita wa la maridan illa syafaita wa la dhallan illa hadaita wa la habiban illa hafidta wa la aduwan illa dammarta wa qasamta wa kabadta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha fayassir umurana ya Allah wa shrah sudurana wa nawwir qulubana wa khtim bi solihati a'malana wa ajalana ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam ala khairil khalqi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin amin. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.